Setiap ucapan Edi Mulyadi berpotensi dianggap bermasalah. Sudah jatuh kecebur selokan pula. Sekujur tubuh belepotan air, berlumur dan bau. Seperti itulah gambarannya nasib si Edi Mulyadi saat ini. Dia yang pernah menjadi caleg PKS pada pemilu 2019 lalu tengah kesandung masalah berat. Ulahnya beberapa waktu lalu membuat seluruh bangsa Indonesia merasa tersakiti. Masa iya? Dia mengatakan Kalimantan itu tempat jin buang anak. Yang jadi pasar properti di sana itu hanya genderuwo dan kuntilanak. Lalu siapa yang mau tinggal di sana? Tanya Edi dengan nada tinggi. Lalu dijawab oknum yang duduk di sampingnya. Hanya monyet. Hahaha. Benar-benar sangat merendahkan martabat masyarakat setempat. Dan bukan hanya mereka yang marah dan tersinggung, tetapi seluruh anak bangsa yang mencintai negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Polisi harus segera merespon pengaduan pihak-pihak yang tidak terima dengan ucapan-ucapan bodoh ini. Segera tangkap, proses dan adili. Sebab kalau dibiarkan, dia dan kelompoknya akan merasa jumawa. Dan suatu saat nanti pasti akan kembali berulah. Jika sekarang Kalimantan yang dinista, maka pada lain waktu penghuni pulau lain, masyarakat lain akan dihina oleh mereka. Sebab hal seperti ini sudah merupakan kebiasaan dan perilaku kaum kadrun sejak dulu. Memaki dan menghina orang lain, bersumpah serapah, mengutuk mengkafirkan siapapun yang bukan bagian dari mereka. Itu semua terjadi karena dibiarkan oleh aparat dan pemerintah. Contohnya, pentolan para kadrun se-Indonesia yang di masa-masa jayanya seolah bebas-bebas saja berkata-kata. Pancasila dihina, proklamator diejek, umat beragama lain diolok-olok, dan salam khas budaya orang Sunda sampurasun diplesetkan dengan kata-kata yang sangat buruk konotasinya. Dan masih banyak lagi kasus sejenis, namun tidak pernah diendus oleh aparat hukum di negeri ini. Maka ke depan bukan cuma Edi Mulyadi yang diproses hukum. Siapapun yang melontarkan kata-kata yang nadanya memancing amarah orang lain, menghina pihak lain, harus dituntut pertanggungjawabannya. Tidak berarti semuanya harus diseret ke pengadilan, namun dikarantina beberapa minggu sambil diajari tata krama. Edi Mulyadi kini harus bersiap menghadapi pengaduan yang dilayangkan elemen-elemen masyarakat yang tidak bisa menerima ucapan-ucapannya yang sangat merendahkan harkat kemanusiaan itu. Apalagi bukan hanya masyarakat Kalimantan yang meradang, tetapi juga simpatisan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra yang juga menjabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kata-kata Edi Mul yang nadanya sangat merendahkan martabat Jenderal Bintang 3 itu memang sungguh keterlaluan. Padahal kalau cerdas sedikit aja, si Edi ini mestinya belajar dari kasus Bahar bin Smith yang pernah begitu ringan dan happy-happy saja mengolok-ngolok Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Darat. Untunglah polisi segera bertindak mengamankan penceramah agama berpenampilan milenia ini berdasarkan statement-statementnya yang berpotensi menyesatkan opini publik. Sekarang dia kembali mendekam di sel yang baru sebulan sebelumnya
dia huni dalam waktu lama. Diamankan di sel. Selain untuk mempertanggungjawabkan ulahnya yang sok-sokan itu, bisa juga berarti untuk menghindarkan dirinya dari potensi amukan oknum-oknum yang pas tidak bisa tidur karena komandannya direndahkan sedemikian rupa, bukan? Dan Edi Mulyadi saat mengadakan konferensi pers soal ketidaksukaannya dengan IKN, mestinya bisa memilih kata dan ucapan yang pantas, terukur, dan tidak melanggar norma-norma. Sebab bukankah katanya beliau ini seorang wartawan yang pasti terlatih untuk menggunakan kata-kata dalam setiap tulisan dan mestinya juga lisan. Maka demi melihat kualitasnya kini, kita pun penasaran untuk mengetahui nama media massa yang pernah memperkerjakannya. Apa nama majalah atau surat kabarnya? Atau apakah dirinya sudah menjadi rusak setelah bergabung dengan barisan kadrun? Kalau merasa punya karir yang bagus, mestinya jangan masuk ke dunia kadrun. Risikonya kesandung dan terjerembab seperti nasibnya kini. Sesal kemudian tiada berguna. Edi Mulyadi kini ibarat sesuatu yang najis, yang ucapan-ucapannya menjadi masalah bagi orang banyak. Setelah sejumlah elemen masyarakat Kalimantan dan simpatisan Prabowo menyampaikan aspirasi kemarahannya, kini ada lagi sekelompok warga yang menyatakan rasa keberatan dan tersinggung ketika dalam channel maupun statement Edi Mulyadi menyebut-nyebut nama daerah Purwokerto dan Banyumas. Sejumlah orang yang mengatasnamakan Yayasan Tribakti Pratista Banyumas yang merupakan bagian dari Banyumas mengecam keras pencatutan nama Banyumas dan Purwokerto di kanal milik Edi Mulyadi dalam kasus IKN ini. Katanya, ucapan Edi Mulyadi itu bisa menimbulkan stigma buruk, seolah-olah masyarakat Banyumas dan Purwokerto tidak mampu atau tidak bisa berkompetensi dalam hal pembangunan. Ucapan itu bisa menjadikan Purwokerto dan Banyumas adalah objek yang negatif sebagai suatu daerah. Tidak tanggung-tanggung, perwakilan masyarakat yang memprotes Edi Mulyadi lewat channel YouTube itu menyampaikan 5 sikap. Pertama, mengutuk keras pernyataan Edi Mulyadi yang terkait dengan Kalimantan maupun penyebutan nama Purwokerto dan Banyumas. Kedua, mendukung masyarakat Kalimantan untuk menuntut Edi terkait ucapan-ucapannya yang dianggap menghina. Ketiga, mendukung penegakan hukum oleh Mabes Polri terhadap Edi Mulyadi. Keempat, meminta Polri mengambil tindakan tegas atas penyebutan nama Purwokerto dan Banyumas dalam video tersebut yang mereka anggap telah menghina atau merendahkan masyarakat Purwokerto dan Banyumas. Dan yang terakhir, menuntut pihak keamanan negara mengambil langkah dan tindakan yang perlu dan segera tanpa menunggu fenomena viral. Kasihan sekali Edi Mulyadi. Ucapan apapun yang terlontar dari mulutnya terkait IKN ini akan bisa berpotensi membuat pihak lain keberatan. Dan itu pas dengan bunyi perumpamaan, sudah jatuh kecebur got pula.